terjun di perikanan itu dulu karena PHK pas ada pandemi mas. Ada pandemi terus di rumah lingkungannya itu perikanan semua, jadi ya lihat peluang usaha lah. Teman ada yang minta bibit, terus saya kasih, saya kirim, wah ternyata jual bibit itu untungnya agak lumayan mas daripada konsumsian kayak gitu. Modal awal pertama jual gelang istri mas, buat nyewa kolam yang pertama mas. Ya waktu belajar ya agak-agak ragu mas. Awal mau sewa kolam itu ragu, wah uang segini mau buat sewain kolam, mau baliknya kapan? Karena dia belum tahu hasilnya kayak gitu. Terus begitu udah tahu hasilnya, begitu mau sewa kolam langsung didukung mas, langsung disupport. Bukannya sombong sih ya mas lah ya, udah bisa beli tanah mas. Nama saya Anggun Wicaksono, alamat Desa Kincang, RT 1 RW 1, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara. Jenis usaha di bidang pembibitan ikan nila. Sebelum saya terjun di pembibitan ikan nila, dulu saya merantau di Cikarang mas, kerja di pabrik otomotif. Awal mula terjun di perikanan itu dulu karena PHK pas ada pandemi mas. Ada pandemi terus di rumah lingkungannya itu perikanan semua, jadi ya lihat peluang usaha lah. Lihat peluang usaha, akhirnya ikut terjun di perikanan. Prosesnya dulu sempat bingung mas, wah mau ngapain ini, pengangguran. Ya alhamdulillah kena PHK, ada pesangon kan. Terus awalnya pas itu bulan Ramadan, bulan puasa, ikan konsumsi kan rame. Nah saya main ikan konsumsi, bawa ke pasar, posting-posting lah di WA lah, teman ada yang minta bibit, terus saya kasih, saya kirim, wah ternyata jual bibit itu untungnya agak lumayan mas daripada konsumsian kayak gitu. Jadi ya akhirnya belajar di pembibitan, ada modal sedikit, awalnya buat sewa kolam dulu, terus kumpulin lagi, ada yang jual sewa lagi, saya sewa lagi. Ya alhamdulillah udah bisa punya kolam sendiri lah, walaupun kecil-kecilan. Kalau di PT itu perbedaannya, dulu habis gajian memang uang itu, wah bahasa Jawanya ya ngemben gajian maning. Tapi kan kalau sekarang udah usaha itu kita malah jadi hati-hati simpan uangnya mas. Takutnya kan yang namanya orang usaha kan, wah barangkali besok nggak ada orderan, jadi kita bisa disimpan buat makan sehari-hari kayak gitu. Tapi untuk nominal uang ya sama aja mas, cuma kan kita usaha jadi bebas waktu, nggak disuruh-suruh kayak gitu. Cuma kan uangnya datangnya itu mepil lah, bahasa Jawanya itu mepil. Ya lebih bebas mas, lebih bebas ya alhamdulillah. Sekarang udah punya yang bantu-bantuin, ada 2 orang, jadi kan udah bisa nyantai kerjaannya. Modal awal pertama punya uang 15 juta, terus tak tambahin jual gelang istri mas, buat nyewa kolam yang pertama mas. Tak jual, nanti saya bilang sama istri lah, insya Allah nggak nyampe 1 tahun udah tak balikin. Tapi alhamdulillah 3 bulan langsung tak balikin mas. Ya waktu belajar ya agak-agak ragu mas. Awal mau sewa kolam itu ragu, wah uang segini mau buat sewain kolam, mau baliknya kapan? Karena dia belum tahu hasilnya kayak gitu. Terus pertama nyewa kolam, nyewa lagi, masih komplain lagi. Buat apa sewa kolam mahal-mahal, terus udah sewa kolam aku udah tahu hasilnya, begitu bilang mah mau sewa kolam lagi, wus nggak apa-apa, sewa aja sewa kayak gitu. Sekarang udah support kayak gitu. Begitu udah tahu hasilnya, begitu mau sewa kolam langsung didukung mas, langsung disupport. Kalau ya namanya wanita lah mas lah, belum tahu awal-awalnya kan kayak gitu kan, tapi udah tahu hasilnya ya jadi ya support lah. Jadi ya takutnya masih pengangguran, punya uang simpanan dihabisin kan, jadinya takut nanti nggak kedepannya gimana, soalnya pengangguran baru di PHK sih mas. Dapat referensi saya awalnya ya hanya dari teman-teman mas, tapi untuk pengiriman jarak jauh ya kita mainnya media sosial mas. Kan zamannya udah canggih sekarang, jadi ya kita main media sosial aja kayak gitu. Ya yang utama itu Facebook mas. Kalau Facebook kan kita biasanya kirim bibit, wah bibitnya bagus, dari mulut ke mulut, akhirnya dari tetangga teman itu minta. Kalau di sini kan saya kan budidayanya jenis Nirwana 3, indukannya langsung ambil dari Wanayasa Purwakarta, Jawa Barat. Sistem kolamnya kolam tanah mas, kolam tanah. Jadi untuk pembibitan itu nggak perlu dalam-dalam mas, paling cuma sekitar 80 cm sampai 100 cm. Kalau buat konsumsi lah harus yang dalam, soalnya kalau pembesaran kan butuh oksigen yang banyak. Ya kalau keunggulannya di sistem tanah itu oksigen terlarutnya itu banyak mas, juga ngirit modal. Kalau kekurangannya ya pertama sering servis, kedua juga gampang banyak lumpur kayak gitu. Buat proses pembibitan mas ya seperti tadi, kita kan pertama kan udah ada indukan, diambil larvanya, kita siklus panen larva itu 10 hari sekali. 10
10 hari sekali nanti kita pindahin ke kolam yang lain. Nanti jadi seperti video yang tadi itu kan, itu proses pemanenan bibit buat dikirim besok. Itu buat pengiriman itu harus melalui karantina dulu Mas. Kalau sudah lolos karantina baru besok kita kirim. Nggak bisa hari ini panen langsung dikirim, itu nggak bisa Mas. Takutnya bibit kurang bagus, jadi nanti ada komplain dari pelanggan, malah jadinya nggak baik itu Mas buat pembesaran. Buat siklus pemanenan larva 10 hari itu kalau udah terlalu lama itu nanti jadi anakannya ada yang besar Mas, ada yang kecil Mas. Kalau terlalu lama lebih dari 10 hari itu biasanya yang gede itu kanibal Mas. Kanibal, yang kecil itu dimakan sama yang gede. Jadi harus 10 hari lah, telat-telatnya itu 14 hari udah harus dipanen. Kalau terlalu lama nanti nggak ada anakannya Mas, dimakan sama yang gede-gede semua. Kalau untuk konsumsi ke depan itu sebenarnya bagus Mas. Cuma kalau di daerah sini itu kan buat konsumsian airnya kurang bagus, soalnya air dari waduk kan keruh, jadi bagusnya sini buat pembibitan. Kalau di daerah sini buat konsumsian itu paling baru 1 bulan itu lumpurnya udah banyak, jadi ikan itu banyak yang mati. Kalau di daerah-daerah seperti di Purwokerto, Wonosobo, Purbalingga itu kan dari air pegunungan, itu jernih, itu paling bagus buat konsumsian. Kalau daerah sini bagusnya cuma buat pembibitan Mas. Ya sebenarnya masalah hasil pembibitan sama konsumsi sama aja Mas. Cuma kan di sini kan cuma siklus perputaran uangnya itu lebih cepat buat muter kayak itu. Kalau konsumsi kan ibaratnya kita punya uang buat beli pelet kan nabung. Hasilnya juga sama aja, gede, bisa sampai puluhan juta hasilnya kayak gitu. Kalau buat pembibitan kan paling hanya sekelas ratusan ribu sampai jutaan, cuma kan rutin kayak gitu. Jadi buat perputaran uangnya itu cepat. Untuk kolam saya ada 14, kolam indukannya ada 3. Sebagian sewa, ada yang punya sendiri. Ya sewa tergantung ukuran Mas. Kalau yang ukuran-ukuran kayak seperti di belakang ini itu paling harga-harga 1 juta. Kalau yang itu tadi buat larva itu per tahunnya 2 juta. Yang tadi dipanen pembibitannya agak gede itu per tahunnya 1.200.000. Ya alhamdulillah nutup Mas, bisa beli pakan, bisa buat balikin uang sewaan. Ya lebihannya ya buat yang di rumah. Di sini kalau komoditas saya itu khusus pembibitan nila Mas, tapi kalau komoditas lingkungan sini itu ada bawal, melem, lele, patin. Insya Allah komplit Mas kalau di sini Mas. Ya kegiatannya biasanya ngerawat kolam yang lain Mas, rawat kolam yang lain, nanti pas waktu nunggu 10 hari ya panen larva, terus panen kolam-kolam yang lain kan ada 14 itu kan alhamdulillah bisa muter Mas. Alhamdulillah ya ada pesanan kita ambil. Peran istri alhamdulillah mendukung 100%, support. Ya mungkin kalau kita misalnya kan kadang kirim ditarget sama pembeli, Mas jam 6 udah di lokasi Mas, paling bangunin istri suruh bantuin packing. Kalau misalnya mau suruh yang biasa bantuin kan nggak enak lah, masa jam subuh mau dibangunin kan, harusnya bangunin istri buat bantuin. Ya target semoga perikanan tetap jalan, usaha-usaha kecil juga tetap jalan Mas. Ya ekonomi semoga bisa meningkat lah, biar orang-orang kecil bisa berjalan ekonominya kan, buat kesehari-harian bagus. Sepertinya kalau kolam udah cukup Mas, itu aja 14 sudah agak yang nggak ada yang nggak kerawat. Ya paling nambah usaha ya pengen Mas, cuma kan masih dalam proses lah. Nah kalau saya alhamdulillah merintis dari nol Mas. Saya waktu masih ingat waktu mau ke merantau itu hanya modal dengkul Mas. Waktu pulang pun ke sini hanya modal dengkul Mas. Di sini saya juga ikut istri lah. Jadinya kan harus benar-benar bekerja keras Mas. Soalnya nggak punya warisan. Jadi kalau nggak ketemu sendiri mau ketemu siapa lagi Mas. Titik terendahnya ya dulu pernah kirim Mas, 1 mobil itu bawa ikan 250.000. Ya karena kita percayalah, nyampe sana uangnya transfer ya, biasa ditransfer kayak gitu. Tapi begitu nominal 15 juta, pulang hanya dibawain 5 juta. Terus kita tanyain, ya biasalah Mas, alasan orang mau nakal kan yang katanya ikannya pada mati atau gimana lah. Itu kalau pencapaian tertingginya itu ya kalau lagi dapat aspirasi Mas dari pemerintah. Kalau dapat aspirasi dari pemerintah itu kan lumayan lah. Ya, harga juga nggak terlalu nego kayak gitu. Juga yang penting itu kita bisa menjaga kualitas Mas. Pencapaian tertinggi alhamdulillah ya, bukannya sombong sih ya Mas lah ya. Ya bisa udah bisa beli tanah Mas. Ya dari awal itu pesangon uang 15 juta sama jual gelang punya istri tak puter lagi, dikumpulin puter lagi, alhamdulillah bisa beli tanah walaupun kurang-kurangannya pinjam ke bank kayak gitu Mas. Kan ya namanya orang usaha kan harus dibarengin sama banknya juga Mas. Realistis saja ya Mas. Buat anak-anak muda yang sekarang mumpung masih muda, sebelum menyesal itu datangnya belakangan ya. Carilah usaha sampingan sebelum Anda dikesampingkan oleh pekerjaan Anda.
Kalau belajar gratis Mas, kita belajar bareng lah, sama-sama masih belajar, kan belajar bareng lah, jadi nggak menggurui Mas. Jadi kita belajar bareng, mana yang saya belum tahu, mana yang mau belajar belum tahu, kan kita tukar pikiran kayak gitu. Saya juga banyak belajar dari konsumen Mas, kayak konsumen kayak gini, saya tampung, saya olah lagi. Oh, jadi kalau misalnya di perikanan kurang kan berarti permasalahannya kayak gini. Sebenarnya saya banyak belajar itu dari konsumen Mas. Yang mau pesan bibit, hubungi bisa via Facebook Anggun Wicaksono, atau ke nomor WA 085 747 970 240. Bibit konsumsi juga ada Masan, saya naruh bibit, nanti saya bisa panen lagi kayak gitu, biar siklusnya muter kan Mas. Jadi petaninya juga bisa dapat untung, saya juga bisa naruh lagi bibitnya di situ. Nanti bibit saya masukin, udah besar saya ambil. Buat anak-anak muda yang pengen inspirasi usaha, kunjungi channel 1000 Mimpi. Di situ banyak video-video yang sangat menginspirasi buat anak-anak muda, terutama kalangan-kalangan yang masih merintis lah. Di situ ada usaha buat kecil-kecilan, tapi insya Allah videonya sangat menginspirasi buat referensi kita mau bikin usaha apa. Nanti tinggal kunjungin aja channel 1000 Mimpi. Jangan lupa subscribe channel 1000 Mimpi. Mantap.